Selamat pagi. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Allah yang baik, terima kasih oleh karena waktu kami masih belum mengenal Engkau di dalam imannya, tapi Engkau lebih dahulu mengasihi kami, maka membuat Yesus memikul segala dosa kami dan disalibkan di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami. Hari ini juga kami berkumpul untuk belajar firman-Mu. Kiranya Engkau mengurapi kami dengan Roh Kudus, agar kami bisa menyadari rahasia kebenaran firman Allah dengan mendalam, maka iman kami menjadi lebih teguh, lebih kuat daripada dulu, maka lebih sungguh-sungguh mengandalkan kepada Tuhan Allah saja, lebih sungguh-sungguh menurut kehendak Tuhan Allah saja, maka kami memuliakan nama Tuhan Allah. Hari ini juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Allah, kiranya Engkau memberikan hikmat, memberikan kuasa roh kepada saya agar saya bisa menyampaikan firman Allah yang murni saja dan memuji memuliakan nama Tuhan Allah. Oh Tuhan, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, kami berdoa dan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. hari ini juga akan melanjutkan belajar tentang gereja Tiatira ya. Sebentar lagi. Jadi membuka Wahyu pasal 20. Membuka pasal 20. Bukan 20 ya. Membuka Wahyu pasal 2. Ayat 20 sampai 22. Wahyu pasal 2 ayat 20 sampai 22. Lebih dulu membaca tentang gereja di Tiatira. Sudah? 20. Saya membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi aku mencela engkau, karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya Nabiya, mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan makan persembahan berhala. Dan aku telah memberikan dia waktu untuk bertobat, tetapi ia tidak mau bertobat dari zinanya. Lihatlah, aku akan melemparkan dia ke atas ranjang orang sakit dan mereka yang berbuat zina, dengan dia akan kulemparkan ke dalam kesukaran besar jika mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan perempuan itu. Amin. Kemarin dan hari ini kita akan melanjutkan belajar tentang gereja Efesus dan gereja Tiatira. Karena itu menjadi suatu contoh yang baik bagi kita. Oleh karena gereja perlu dua-duanya, yaitu kebenaran atau keadilan dan kasih. Tapi banyak kali kalau suatu gerejanya memegang kebenaran firman Allah yang teguh, kadang-kadang berkurang kasih. Atau suatu gerejanya berusaha saling mengasihi, kadang-kadang tentang kebenaran gereja itu mempunyai masalah. Jadi dua-duanya saling harmoni, saling seimbang. Jadi hari ini kita melanjutkan belajar tentang gereja Tiatira. Gereja Tiatiranya melakukan pekerjaan Tuhan Allah dengan sungguh-sungguh. Dengan kata yang lain, gereja itu melakukan misi dengan sungguh-sungguh. Tapi isi misi itu mengasihi, membantu, mendukung daripada konsentrasi mengajar Injil. Maka gereja Tiatira dicela oleh Tuhan Allah. Yang pertama di sini dicela tentang apa? Yaitu berzina ya, masalah berzina. Di sini terhadap gereja Tiatira mempunyai masalah kebenaran, yaitu berbuat zina. Berbuat zina artinya secara fisik melakukan perbuatan cabul.
Ya, itu benar. Tapi di sini berbuat zina ini secara rohani. Suatu gereja berbuat zina secara rohani artinya apa? Ini artinya gereja itu menerima ajaran yang tersesat. Yaitu tidak menyampaikan, tidak mengajar Injil yang murni, kebenaran firman Allah yang murni. Yaitu dicampur dengan ajaran-ajaran yang tersesat. Kalau begitu pada zaman modern ini, gereja yang dicampur dengan ajaran yang tersesat secara konkretnya itu apa? Yang pertama, ajaran yang tersesat masuk ke dalam gereja, maka gerejanya akan dicela oleh Tuhan Allah. Yang pertama, religious pluralism. Hanya Yesus saja menjadi juru selamat kita yang satu-satunya? No. Di luar Yesus, di agama Kristen, ada jalan keselamatan yang lain. Yang kedua, humanism. Itu ajaran yang mengutamakan hak manusia, kekuatan manusia. Yang ketiga, ini marketing, teori marketing. Jadi dari Injil yang murni sudah diambil kata-kata yang banyak orang tidak suka mendengar. Misalnya dosa, bertobat, memikul salib, menyangkal dirinya sendiri, atau neraka. Kata-kata yang banyak orang yang tidak suka mendengarnya sudah diambil dari Injil yang murni. Kemudian mengisi dengan kata-kata yang manis, kata-kata yang banyak orang suka mendengar. Itu apa? Sukses, kehormatan, kesehatan, menjadi populer, dan sebagainya. Kemudian, yang lain apa? Tentang masalah homosexual love, yaitu homoseksualitas. Itu laki-lakinya mencintai laki-laki yang lain. Perempuan mencintai perempuan yang lain. Kemudian, postmodernism. Ini artinya di dunia ini tidak ada kebenaran yang mutlak. Mengapa hanya Yesus saja menjadi juru selamat yang satu-satunya bagi semua orang? Oh no. Yesus bisa menjadi juru selamat. Muhammad juga menjadi juru selamat. Buddha juga menjadi juru selamat. Dewa-dewi juga menjadi juru selamat. Ajaran-ajaran yang tersesat sudah masuk ke dalam gereja. Sudah masuk dalam pikiran pendeta. Maka tentang masalah itu sekarang berbicara. Itu dianggap sebagai berbuat zina di hadapan Tuhan Allah. Oke? Jadi kita perlu memahami bahwa berbuat zina secara rohani artinya gerejanya menerima ajaran yang tersesat, yang populer pada zaman modern ini. Jadi tentang itu Alkitab sudah berbicara, perlu hati-hati terhadap ajaran yang tersesat. Tentang itu kita membaca 2 Petrus pasal 2. 2 Petrus pasal 2. 2 Petrus pasal 2 ayat 1. Halamannya 417 ya. 2 Petrus pasal 2 ayat 1. Sudah? Judulnya nabi-nabi dan guru-guru yang palsu. membaca bersama-sama 1, 2, 3. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan jalan demikian
segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Kemudian Yudas pasal 1. Sebelum Wahyu, Yudas pasal 1 ayat 3 sampai 4. Sebelum Wahyu, Yudas pasal 1 ayat 3 sampai 4. judulnya hukuman atas guru-guru palsu. membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Saudara-saudaraku yang kekasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama, aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasihati kamu supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Sebab ternyata ada orang yang tertentu yang telah masuk menyelusup di tengah-tengah kamu, yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Mereka adalah orang-orang yang fasik, yang menyalahgunakan kasih karunia Allah kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka, dan yang menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Biasanya ajaran yang tersesat masuk menyelusup. Yaitu apa? Secara sembunyi-sembunyi masuk ke dalam gereja. Secara sembunyi-sembunyi masuk ke dalam orang percaya. Kalau itu kita perlu bertanya. Misalnya gereja Pergamus. Gereja Pergamus memegang ajaran firman Allah dengan teguh. Gereja Pergamus memegang iman mereka dengan teguh. Kemudian gereja Tiatira, mereka melakukan pekerjaan Tuhan Allah dengan sungguh-sungguh. Namun demikian mereka menerima ajaran yang tersesat. Secara manusia agak susah memahaminya. Tapi untuk memahami masalah ini, kita perlu memikirkan dengan pertanyaan ini. Pada zaman modern ini, ajaran apa yang paling populer? Ajaran apa yang banyak orang suka mendengar? Ajaran apa yang banyak orang suka menerima? Atau pada zaman modern ini, khotbah apa yang paling menarik hati banyak orang? Khotbah apa yang populer bagi banyak orang? Oleh karena sifat dasar manusia pada zaman dahulu, pada zaman sekarang ini tidak berbeda, sama-sama ya. Tentang itu kita membaca bersama. 1 Yohanes setelah Petrus, 1 Yohanes pasal 2 ayat 15 sampai 17. 1 Yohanes pasal 2 ayat 15 sampai 17. Janganlah. 1, 2, 3. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang yang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Amin. Maka di tempat yang lain, misalnya Yakobus menganggap ajaran keduniawian sebagai berbuat zina. Itu Yakobus menganggap secularism, itu ajaran keduniawian sebagai berbuat zina. Paulus menganggap materialism atau hawa nafsu sebagai menyembah berhala.
menurut Kolose pasal 3 ayat 5. Kolose pasal 3 ayat 5. Saya membaca ya. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakannya, serakan yang sama dengan penyembahan berhala. Kita menyembah berhala ini artinya apa? Secara rohani, mereka berbuat zina. Oke? Jadi menurut Yakobus, dia menganggap ajaran keduniaan, yaitu secularism, sebagai berbuat zina. Kemudian Paulus juga menganggap materialism, yaitu hawa nafsu tentang materi, sebagai menyembah berhala. Dengan kata yang lain, berbuat zina. Jadi pada zaman gereja mula-mula, Paulusnya sudah khawatir tentang kekacauan firman Allah. Menurut 2 Korintus pasal 2 ayat 17. 2 Korintus pasal 2 ayat 17. Saya membaca ya. Sebab kami tidak sama dengan banyak orang lain yang mencari keuntungan dari firman Allah. Sebaliknya, dalam Kristus kami berbicara sebagaimana mestinya dengan maksud-maksud murni atas perintah Allah dan di hadapannya. Jadi, pada zaman Paulus sudah mulai khawatir tentang kekacauan firman Allah. Kalau itu sekitar 2000 tahun sudah lewat pada zaman modern ini. Betapa seriusnya firman Allah menjadi kacau oleh karena menerima ajaran-ajaran yang tersesat. Jadi tentang masalah itu Alkitabnya berbicara untuk hati-hati. Menurut 2 Timotius pasal 4 ayat 3 sampai 4. Saya membaca bersama-sama ya. 2 Timotius pasal 4 ayat 3 sampai 4. Saya membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Pada zaman modern ini, mereka banyak orang, banyak gereja akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Maka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Itu pada zaman modern ini banyak orang, banyak gereja akan mengajar firman Allah yang manis. Bukan firman Allah yang murni, bukan kebenaran firman Allah yang murni, bukan Injil yang murni. Mereka berbicara tentang berkat-berkat materi, bukan berkat rohani. Mengapa Alkitabnya berbicara tentang 7 macam gereja? Di antara 7 macam gereja, 2 gerejanya, gereja Efesus, gereja Tiatira. Pada zaman modern ini, banyak gereja melakukan misi dengan sungguh-sungguh seperti gereja Tiatira. Tapi dari pihak kebenaran, mereka sudah menerima banyak ajaran yang tersesat. Misalnya pada zaman Nabi Yeremia, nabi-nabi palsu berbicara, damai sejahtera, damai sejahtera. Yaitu mereka berbicara
perkataan yang menyenangkan hati umat Israel. Yaitu nabi palsu berbicara dengan kata-kata yang manis. Maka akhirnya dibinasakan. 자, menurut Wahyu pasal 2 ayat 21. Tadi sudah membaca ya? 자, Wahyu pasal 2 ayat 21. 자, membaca lagi. 1, 2, 3. Dan aku telah memberikan dia waktu untuk bertobat, tetapi ia tidak mau bertobat dari zinanya. 자, ini adalah ciri khas bagi gereja, bagi orang yang sudah menerima ajaran yang tersesat. Gereja yang sudah menerima ajaran yang tersesat, susah bertobat atau tidak mau bertobat. Karena apa? Sudah terpengaruh, sudah dikuasai oleh iblis. Maka yakin dan percaya bahwa ajaran yang tersesatnya adalah ajaran yang benar. Jadi di antara pendeta-pendeta juga sudah menerima ajaran yang tersesat. Misalnya religious pluralism, di luar Yesus ada juru selamat yang baru, atau pendiri-pendiri agama yang lain juga menjadi juru selamat untuk manusia. Memang sampai mati mereka susah bertobat. Oleh karena ini bukan masalah intelek manusia, tapi ini masalah peperangan rohani. Roh jahatnya sudah menguasai pikiran orang itu, gereja itu, dengan ajaran yang tersesat. Jadi kita perlu memahami ajaran ini dengan benar. Karena sebagai pemimpin agama Kristen, sebagai pemimpin rohani, sebagai pendeta, sebagai misionari, sebagai guru PAK, saudara-saudara bisa diserang oleh iblis untuk menerima ajaran yang tersesat. Karena ajaran yang tersesatnya menjadi populer. Kalau kita mendengar ajaran yang tersesat, kelihatannya ajaran yang benar, ajaran yang resmi. Tapi semakin banyak gereja, semakin banyak orang menerima ajaran yang tersesat. Ini masalah serius. Jadi sebagai pemimpin rohani, saudara-saudara, waktu yang akan menerima ajaran yang tersesat, ini adalah berbuat zina di hadapan Tuhan Allah. Kemudian pasti akan dibinasakan. Apalagi saudara-saudara jaga dibinasakan saja, kemudian selesai? No. Orang-orang yang belajar dari saudara-saudara juga akan dibinasakan selama-lamanya. Jadi peranan pemimpin rohaninya senantiasa terlalu penting. Terlalu mempengaruhi banyak orang. Secara positif kita mempengaruhi banyak orang dengan baik. Ya, ini hal yang dipuji oleh Tuhan Allah. Tapi seorang pemimpin rohaninya menerima ajaran yang tersesat, kemudian mulai berbicara, mulai mengajar salah, wah, pengaruh itu terlalu besar. Karena pada zaman modern ini, bagaimana dari 2 Timotius pasal 4 ayat 3 sampai 4. Mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Dongeng artinya apa? Cerita yang menarik hati mereka. Cerita yang menyenangkan hati mereka. Oke, maka kembali lagi. Yohanes pasal 13 ayat 34.
자, ayat 34, 35 membaca lagi. Oke. 자, Yohanes pasal 13 ayat 34, 35. 자, membaca lagi. 1, 2, 3. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. 자, tentang mengasihi tetangga kita, kita sudah tahu perintahnya dari 10 firman. Kasihlah sesama manusia. Tentang firman Allah ini banyak orang berpikir bahwa kita mengasihi tetangga kita dengan membantu, dengan mendoakan, dengan rendah hati, dengan murah hati. Misalnya memberikan, mendukung beasiswa untuk berkuliah, atau membagi baju, membagi makanan, dan sebagainya. Tapi di dalam teks ini, Tuhan Yesus berbicara, kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Akunya menunjukkan Yesus. Bagaimana Yesus mengasihi orang berdosa? Cobalah berpikir. Bagaimana Yesus mengasihi kita? Yesus mendengar doa-doa kita. Itu juga salah satu kasih Yesus. Waktu kita menghadapi kesulitan, Tuhan Allah menguatkan iman kita, maka bisa mengatasinya. Itu juga kasih. Untuk memanggil, untuk memilih, untuk memakai kita sebagai alat untuk kerajaan Allah, kerajaan surga. Tuhan Allah mendisiplin kita dengan cara yang masing-masing. Kadang-kadang kesulitan, kadang-kadang penderitaan, kadang-kadang penyakit yang parah, dan sebagainya. Itu juga Tuhan Allah mengasihi kita. Seperti Yesus telah mengasihi kita, kita perlu saling mengasihi. Agak berbeda ya. Yaitu tingkat kasihnya agak berbeda. Bagaimana Yesus mengasihi kita? Yesus memikul segala dosa kita dan disalibkan di atas kayu salib untuk membayar harganya terhadap dosa-dosa kita sebagai pengganti kita, yaitu menebus dosa-dosa kita. Dia mengorbankan dirinya, dia menyerahkan nyawanya untuk menyelamatkan kita. Isi ini adalah kasih Yesus, kasih Tuhan Allah bagi kita. Kalau itu pada zaman modern ini, kita perlu mengorbankan diri untuk orang-orang yang lain. Itu juga seperti Yesus mengasihi. Tapi hal yang lebih tingginya apa? Atau dengan kata yang lainnya, Yesus menyerahkan nyawanya untuk orang berdosa. Tentang fakta ini, itu adalah apa? Injil ya. Kebenaran firman Allahnya. Jadi pada zaman modern ini, kita saling mengasihi seperti Yesus telah mengasihi. Secara konkretnya apa? Kita menginjili. Kita mengajar Injil yang murni kepada orang yang lain agar mereka diselamatkannya. Untuk itu, kita mengorbankan dirinya sendiri untuk mengajar Injil yang murni, untuk mengantar banyak orang yang belum percaya kepada Yesus. Orang yang masih belum diselamatkan diantar ke surga. Untuk hal-hal itu, kita meluangkan waktu. Kita memakai energi kita. Kita menghabiskan uangnya. Ini artinya apa? Kita saling mengasihi. Memang kita mendukung beasiswa agar melanjutkan berkuliah.
Itu juga saling mengasihi. Ada teman yang menghadapi kesulitan, kita mendoakan, kita menghiburkan dengan firman Allah. Itu juga mengasihi. Tapi di dalam teks ini, kasih yang tertingginya apa? Kita mengajar Injil. Kita menyampaikan kebenaran firman Allah. Kita menginjili agar mereka mendapat hidup yang kekal. Karena ini masalah yang kekal, bukan masalah yang berlaku di dunia ini saja. Kita harus menyadari dengan baik. Maka kita harus ingat bahwa gerejanya perlu dua-duanya, yaitu kebenaran, dengan kata yang lain keadilan dan kasih. Dua-duanya saling seimbang, saling harmoni di dalam gereja. Oleh karena apa? Waktu kita menyampaikan kebenaran firman Allah dengan sungguh-sungguh di dalam gereja, anggota jemaat gerejanya semakin menyadari kasih karunia Tuhan Allah, semakin mengenal kasih Yesus. Maka dengan kasih Tuhan Allah, mereka bisa saling mengasihi. Dengan kasih manusia, sebentar saja saling mengasihi. Kasih manusia sangat-sangat terbatas. Atau kasih yang berasal dari keinginan jahat, motivasi yang jahat, hanya menyamar mengasihi saja. Dengan sepenuh hatinya tidak mengasihi. Oleh karena kita sudah tahu bahwa menurut Roma pasal 5 ayat 5, kita sudah pernah membaca. Langsung membaca lagi. Roma pasal 5 ayat 5. Kasih Allah yang berasal dari mana? Kita membutuhkan kasih Allah daripada kasih manusia, kasih duniawi, kasih yang berasal dari keinginan daging, dengan tujuan yang jahat, dengan motivasi yang egois. Roma pasal 5 ayat 5 kita membaca lagi. 1, 2, 3. Pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Kasih Allah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus dengan menyadari, mengenal, mengalami kebenaran firman Allah, yaitu Injil. Kita belajar Injil, kita mengajar Injil dengan sungguh-sungguh. Kemudian orang yang mendengar Injil yang murni, orang yang belajar Injil yang murni, semakin menyadari kasih karunia Tuhan Allah yang berlimpah. Semakin menyadari kasih Yesus. Seperti Paulus semakin menyadari dosa-dosa sendiri. Betapa besar dosa sendirinya. Maka apa? Semakin menyadari dosa-dosa sendiri, semakin menyadari kasih karunia Tuhan Allah yang luar biasa. Semakin menyadari kasih Yesus. Ini adalah kasih Allah yang dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus dengan Injil yang murni. Pada waktu itu kita bisa saling mengasihi. Secara manusia saling mengasihi, secara moral kita saling mengasihi. Kemudian kasih yang lebih tingginya, kasih tingkatnya lebih tingginya apa? Dengan sungguh-sungguh mengajar Injil yang murni. Untuk itu menjadi bergila. Mau menyerahkan semua energinya, semua waktunya, semua keinginannya untuk mengajar Injil yang murni. Agar mereka diselamatkan. Agar mereka diantar ke surga. Ini artinya tujuan yang terakhir, yaitu apa? Saling mengasihi.
Tapi banyak orang terlalu banyak memperhatikan tingkat kasih yang rendah. Misalnya, setiap bulan saya membatalkan semua aturan asrama, kemudian dengan bebas hidup ya, dengan bebas bisa berpacaran, dengan bebas pakai HP, kemudian setiap bulan saya memberikan uang saku sebanyak 1 juta rupiah. Saudara-saudara, semuanya memang senang, suka, bergembira. Kemudian apa? Sangat suka saya. Wah, Bapak Jo, ini pemimpin yang terbaik di seluruh Makassar, di seluruh Indonesia. Tapi akibatnya apa? Saya mengantar saudara-saudara ke jalan binasa. Oke. Ada tingkat kasih juga macam-macam. Tingkat kasihnya tinggi, tingkat kasihnya rendah. Tingkat kasih yang rendah juga kasih ya, semacam kasih ya. Saya mendukung saudara-saudara secara ekonomi. Semua orang yang tinggal asrama, saya membelikan HP yang mahal. Itu juga kasih ya. Tapi tingkat kasih yang tertingginya itu apa? Saya menyampaikan kebenaran firman Allah yang murni. Saya mengajar Injil yang murni untuk saudara-saudara agar saudara-saudara semuanya tetap diselamatkan. Saudaranya tetap mengalami kasih karunia Tuhan Allah, kasih Yesus. Maka apa? Lagi mulai mengajar kebenaran firman Allah dengan sungguh-sungguh kepada orang yang belum kenal Yesus, kepada Kristen KTP, agar mereka juga diantar pasti ke surga. Amin. Mengerti? Jadi nanti saudara-saudara menjadi gembala sedang gereja, nanti saudara-saudara menjadi guru Pak, saudara-saudara menjadi guru Injil, misionari, harus ingat, pelayanan kita perlu dua-duanya. Pelayanan misi kita, pelayanan gereja kita, pelayanan mengajar kita perlu dua-duanya. Kebenaran dan kasih. Kebenaran kasih perlu seimbang, perlu harmoni. Pada waktu itu saudara-saudara pasti akan dipuji oleh Tuhan Allah daripada dicela oleh Tuhan Allah. Oke. Membuka Yohanes pasal 14. Yohanes pasal 14. Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 14. Membaca. Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 14. Laki-laki dulu membaca, perempuannya berikut, maka secara bergantian membaca ya. Judulnya Rumah Bapa. Sudah? 1, 2, 3. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu akan mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya,
telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku. Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau sedikit tidakkan, percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berbuat kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Amin. 자, 요한nes pasal 14, 요한nes pasal 15, 요한nes pasal 16, yaitu Yohanes pasal 14, 15, 16-nya biasanya disebut sebagai ajaran di ruang atas. Ajaran di ruang atas. 자, pada malam yang Yesus ditangkap, Yesus bersama-sama dengan rasul-rasul Yesus berkumpul di ruang atas dan makan jamuan yang terakhir. Kemudian di sana Yesus mengajar kepada murid-murid Yesus. Maka ini disebut ajaran di ruang atas. 자, ajaran di ruang atas adalah ajaran yang terakhir di dunia ini untuk rasul-rasul Yesus. Maka Yohanes pasal 14, 15, 16 yang disebut sebagai ajaran di ruang atas sama seperti wasiat Yesus yang diberikan kepada rasul-rasul Yesus. Maka ajaran di ruang atasnya hanya tertulis di dalam Yohanes saja. Jadi kita perlu banyak memperhatikan Yohanes pasal 14, pasal 15, ayat pasal 16. Melalui belajar Yohanes pasal 14, 15, 16, kita bisa memahami hati Yesus Kristus yang mendalam. Kita bisa memahami kasih Yesus yang penuh. Oke? Jadi Yohanes pasal 14 ada dua kalimat yang bisa diringkaskan. Yang pertama, ayat 2, aku pergi. Aku pergi. Kemudian, ayat 16, mengutus Roh Kudus. Yaitu Yohanes pasal 14-nya diringkaskan dengan dua kalimat. Yesus pergi, aku pergi. Kemudian setelah itu, Tuhan Allah mengutus Roh Kudus. Yesus pergi, Yesus dikembalikan kepada Bapa, kemudian sebagai pengganti Yesus, Tuhan Allah mengutus Roh Kudus. 자, kemudian Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 15. Ini bagian yang pertama karena dibagi bagian yang kedua. Jadi dalam bagian yang pertama lagi dibagi 3 macam bagian yang kecil. 자, bagian yang kecil pertama ayat 1 sampai 3. 자, ini temanya ayat 2b. Aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Aku pergi untuk menyiapkan tempat bagimu. Kemudian, bagian yang kecil yang kedua,
ayat 4 sampai 7. Ayat 4 sampai 7. 자, key sentence-nya adalah ayat 6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Kemudian, bagian kecil yang ketiga, ayat 8 sampai 15 sampai 14. Kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku ya. Kamu meminta sesuatu dalam nama Yesus. Okay. Kamu meminta sesuatu dalam nama Yesus. 자, yang pertama, bagian kecil yang pertama, ayat 1 sampai 3. Di sini, pertama kali, janganlah gelisah hatimu. Janganlah gelisah hatimu. 자, kalau kita membaca teks ini, sekarang di dalam hati Rasul-Rasul Yesus penuh dengan gelisah, penuh dengan khawatir. 자, sampai saat ini Yesus membasuh kaki Rasul-Rasul Yesus. Kemudian setelah itu bicara, di antara kamu seorang akan menjual saya. Kemudian, walaupun saya pergi, tapi kamu tidak bisa mengikut saya. 자, sekarang Yesus berbicara selamat jalan. Sekarang Yesus berbicara bye-bye, bye-bye begitu. 자, yang pertama, janganlah gelisah hatimu. 자, ini artinya apa? Di dalam hati Rasul-Rasul Yesus sekarang penuh gelisah, penuh khawatir. Jadi Yesus berbicara, janganlah gelisah hatimu. Jangan gelisah, jangan khawatir. Kemudian bicara, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. 자, di sini orang yang percaya kepada Yesus dan juga artinya percaya kepada Tuhan Allah. 자, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Memang secara manusia bisa berpikir, ya percaya kepada Allah cukup. Tapi tambah lagi, percayalah kepadaku. Percaya kepada Allah, percayalah juga kepada Yesus. 자, ini menunjukkan apa? Bapa yang di surga dan Yesus yang diutus oleh Bapa di surga adalah satu ya. Adalah sama ya. Jadi orang yang bertemu dengan Yesus artinya bertemu dengan Tuhan Allah. Orang yang melihat Yesus artinya orang itu melihat Tuhan Allah. Oke. Kemudian ayat 2. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu akan mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. 자, di rumah Bapakku. Di rumah Bapak yang di surga ada banyak tempat tinggal. Berapa banyak ya? Tahu? Di dunia ini ada rumah orang kaya. Kemarin saya dengar bahwa di kota Columbus ini ada orang yang kaya sekali. Katanya, seorang pendetanya kenalkan. Katanya, kamarnya sebanyak 17 kamar. Agak besar ya, 17 kamar. Ini rumah pribadi. Tapi di rumah Bapa yang di surga ada banyak tempat tinggal. Ada banyak rumah, ada banyak kamar. Berapa banyak? Banyak sekali. Enggak bisa menghitungnya. Karena sampai saat ini berapa banyak orang percaya dan naik surga. Waktu yang akan datang,
Berapa banyak orang percaya dan naik ke surga. Bapak, rumah Bapak yang di surga perlu memuat mereka, perlu menerima mereka semua ya. Jadi di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Oke. Kemudian di sini kita perlu memikirkan, walaupun di rumah Bapak yang di surga ada banyak tempat tinggalnya. Tapi kalau secara pribadi, kamu sekalian tidak bisa naik ke surga. Walaupun di surga ada banyak tempat tinggal pun, ini sia-sia ya. Atau saudara naik ke surga tapi di surga tidak ada tempat tinggal untuk saudara-saudara. Itu juga sia-sia ya. Oke? Ini secara konkretnya kita perlu memikirkannya. Tapi di sini ayat satunya, jangan gelisah hatimu. Kemudian di rumahnya ada banyak tempat tinggal. Kemudian saya pergi untuk menyiapkan tempat tinggal untuk saudara-saudara. Jadi sekarang pergi. Di sini pergi ya, pergi. Jadi Yesus pergi artinya apa? Yesus pergi. Sekarang di ruang atas. Secara akhirnya Yesus mengajari, saya akan pergi. Artinya apa? Saya akan ditangkap, kemudian akan disalibkan. Kalau begitu, dari pihak Rasul-Rasul Yesus, ya ini Yesus yang kelihatannya Mesias, Yesus yang kelihatannya juru selamat yang luar biasa, nanti ditangkap, disalibkan, mati, dikuburkan, kemudian selesai. Wah, Rasul-Rasul Yesus hanya gelisah saja, khawatir saja, atau putus asa saja ya. Tapi Yesus berbicara, saya pergi, ditangkap, disalibkan, dikuburkan, selesai. No. Saya pergi untuk menyiapkan tempat tinggal bagi kamu. Perjanjian ini, perkataan Tuhan Yesus ini memang banyak menghiburkan Rasul-Rasul Yesus. Okay. Kemudian ayat 2b, sebab aku pergi di situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali. Masih belum terjadi, tapi bagaimana Yesus berbicara? Saya pergi, semuanya selesai saja? No. Saya pergi, saya ditangkap, saya disalibkan, saya dikuburkan, tapi langsung tidak berbicara, saya akan datang kembali. Untuk apa? Membawa kamu ke tempatku. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Yaitu apa? Saya akan datang kembali untuk membawa kamu ke tempat tinggal di surga untuk tinggal bersama-sama. Perjanjian firman Allah ini memang banyak menghiburkan Rasul-Rasul Yesus yang bergelisah, Rasul-Rasul Yesus yang khawatir, Rasul-Rasul Yesus yang putus asa. Tapi kematian Yesus bukan kematian yang sia-sia. Kematian yang memutuskan saja. Jadi Paulus juga pernah berbicara tentang ini. Jadi mari kita membaca 2 Korintus pasal 5 ayat 1. 2 Korintus pasal 5 ayat 1. 2 Korintus pasal 5 ayat 1. Saya membaca 2 Korintus pasal 5 ayat 1.
Sudah? 자, 2 Korintus pasal 5 ayat 1 kita membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Haleluya. 자, Paulusnya sudah memahami perkataan Yesus dengan benar. Maka kita akan tinggal di rumah yang pasti akan dibongkar. Tapi di surga sudah tersedia tempat tinggal kita, rumah kita, tempat kediaman yang kekal. Tapi itu tidak dibuat oleh tangan manusia. Wah, ini hal yang luar biasa. Coba sekarang memikirkan dalam pikirannya. Nanti saya akan naik surga, kemudian di surga bagaimana rumah saya, bagaimana tempat kediaman saya. Sesuai dengan hasil, sesuai dengan upaya. Memang kebesaran rumahnya berbeda. Kemewahan rumahnya berbeda ya. Jadi kita percaya kepada Yesus dan diselamatkan. Kemudian melalui pelayanan misi, melalui menurut perintah-perintah Tuhan Yesus, kita mendapat hasil. Kita mendapat upah sesuai dengan hasil pelayanan kita yang tidak terbakar oleh api. Amin. Amin. 자, kemudian di sini Yesus terus berbicara, saya pergi untuk menyiapkan tempat tinggal bagimu. Saya pergi untuk menyiapkan tempat tinggal bagimu. Secara konkretnya itu apa? Ini tempat kediaman. Ini hanya berbicara tentang tempat tinggal saja. 자, di sini tadi saya pernah bicara, walaupun di surga ada banyak tempat tinggal untuk orang yang diselamatkan, tapi masalahnya di sana tidak ada tempat tinggal saya. Di sana tidak ada rumah saya. Ini sia-sia ya. Atau saya tidak bisa naik surga, walaupun di surga ada banyak tempat tinggal yang mewah pun, itu juga sia-sia ya. Jadi bagaimana kepada Nikodemus Yesus pernah bicara. Kita sudah tahu bahwa Yohanes pasal 3 ayat 5 ya. Saya membaca lagi. Yohanes pasal 3 ayat 5. Yohanes pasal 3 ayat 5. Saya membaca bersama-sama. Yohanes pasal 3 ayat 5. Jam Yesus. 1, 2, 3. Jam Yesus. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. 자, walaupun di surga ada banyak tersedia rumah tinggal yang baik bagi orang yang diselamatkan, tapi tidak bisa naik ke surga. Atau naik ke surga pun, tapi di surganya sebenarnya tidak ada rumah tinggal kita. Ini sia-sianya. 자, kalau itu pasti mendapat rumah di surga. Yesus berbicara syaratnya. Harus apa? Dilahirkan kembali. Dilahirkan kembali.
Jadi begitu dilahirkan kembali, ajaran dilahirkan kembali, begitu sangat-sangat penting. Kemudian, jangan gelisah. Terus bicara, jangan gelisah, jangan khawatir. Untuk itu Yesus pernah berdoa dalam Yohanes pasal 17 ayat 24. Coba membaca. Ini doa Yesus. Yohanes pasal 17 ayat 24. Yohanes pasal 17 ayat 24. membaca bersama-sama. Ya Bapa. Oke. 1, 2, 3. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku. Sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya, Yesus berdoa untuk rasul-rasul Yesus. Sekarang Yesus meninggalkan murid-murid Yesus di dunia ini. Pada saat itu berjanji, saya pergi untuk menyiapkan tempat tinggal kamu sekalian di surga. Kemudian pasti akan kembali lagi untuk membawa ke surga di tempat tinggal itu, untuk tinggal bersama-sama selama-lamanya. Jadi ajaran di ruang atas pasti menghiburkan rasul-rasul Yesus. Dan juga pengikut-pengikut Yesus pada zaman modern ini. Itu gelisah. Artinya apa? Kurang percaya. Sebagian orangnya sudah mendapat karunia untuk gelisah. Karunia untuk khawatir. Hal-hal yang akan datangnya belum terjadi. Belum dilakukannya, tapi lebih dahulu mulai khawatir. Contoh. Di antara orang-orang yang masuk STT untuk menjadi hamba Tuhan, mereka lebih dahulu khawatir tentang apa? Uang kuliah. Masalah uangnya. Kemudian ada STT. Ada usulkan untuk mendukung semua biaya untuk berkuliah di STT. Tanpa berpikir, mereka langsung menerima. Langsung pergi. Saya pernah banyak kali contoh. Jadi mereka mengutamakan apa? Uang. Daripada yang lain. Kalau suatu STT-nya, usulkan syaratnya. Kalau masuk STT kami akan menjamin semua biaya. Atau seorang pendetanya usulkan, kalau kamu masuk STT itu, saya akan mendukung kamu. Denominasi kami akan mendukung kamu 100%. Syarat-syarat ini seperti ini diberikan. Anak-anak sekolah kami langsung menerima. Kalau itu apa? Memang secara manusia saya memahami. Mereka terlalu miskin. Jadi tidak diberikan bantuan dari pendeta, dari denominasi, dari gereja, susah berkuliah. Memahaminya. Pada waktu itu anak-anak di mana? Waktu kita memutuskan masuk STT, Tuhan Allah hanya diam-diam aja. Tuhan Allah pergi tempat jauh untuk istirahat, tidak memperhatikan masalah kita. Masih percaya Tuhan Allah seperti itu? Lebih dahulu, kita berdialog dengan Tuhan Allah. Saya pergi kemana untuk masuk STT? Saya perlu masuk STT apa? Saya perlu masuk STT di mana? Kemudian untuk menjadi hamba Tuhan yang baik, mengutamakan apa?
Belajar Injil yang murni, mendapat disiplin sambil mendapat disiplin dan berkuliah. Yang mana lebih pentingnya? Uangnya paling penting. Nanti seseorang yang sudah menerima ajaran yang tersesatnya usulkan. Kalau menerima ajaran yang tersesat ini dan mulai mengajar di gereja, kami akan mendukung banyak uang untuk bisa membangun gedung gereja yang besar. Bagaimana menerimanya? Uangnya hanya cara saja, Allah saja untuk melayani pelayanan Tuhan Allah. Uangnya tidak bisa menjadi Tuhan kita untuk memuaskan hal yang penting. Kita perlu memikirkan dengan baik. Apakah saudara-saudara sekarang tinggal di asrama ini oleh karena saya mendukung saudara-saudara untuk memberikan beasiswa, untuk memberikan uang kuliah, maka bisa berkuliah? Ini tujuan yang terutama bagi kamu sekalian. Melalui perbuatan beberapa orang yang pernah tinggal di asrama ini, saya tahu orang itu di dalam hati yang mendalam ada tujuannya utama. Itu apa? Untuk mendapat uang saja agar berkuliah. Menghadapi situasi yang harus memutuskan menerima uang saja, mendapat uang saja, atau belajar firman Allah, mendapat disiplin. Langsung memutuskan menerima uang. Saudara-saudara yang dikasih, perkataan Yesus kepada rasul-rasul Yesus itu, jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Kemudian Tuhan Yesus pergi untuk menyiapkan tempat tinggal bagi kita di surga. Pasti akan kembali, kemudian membawa ke surga untuk tinggal di rumah bersama-sama selama-lamanya. Ini adalah perjanjian Tuhan Yesus bagi kita yang masing-masing. Oke? Tuhan Allah memperhatikan hal-hal yang besar bagi kamu sekalian, hal-hal yang kelihatannya sederhana untuk saudara-saudara. Sebagai calon hamba Tuhan masuk STT, ini adalah masalah sebenarnya besar, penting. Tuhan Allah pasti memperhatikan. Menurut kehendak Tuhan Allah saja, menurut rencana Tuhan Allah saja, saudara-saudara memutuskan untuk menurut rencana Tuhan Allah. Siapakah bertanggung jawab, siapakah mengantar masa depannya? Tuhan Allah. Waktu kita menurut perintah Tuhan Allah, waktu kita menuruti kehendak Tuhan Allah, waktu kita menerima rencana Tuhan Allah yang mutlak bagi kita yang masing-masing, Tuhan Allah pasti bertanggung jawab masa depan kita. Tuhan Allah pasti mengantar jalan kita untuk masa depannya dengan benar. Dengan kata yang lain, Tuhan Allah pasti memuaskan keperluan kita. Tuhan Allah pasti mengubah kekurangan kita menjadi keunggulan kita. Ini adalah iman. Kemudian sedikit lagi. Bagian yang kecil yang kedua, ayat 4 sampai 7. Bagian kecil yang kedua dari ayat 4 sampai 7 saya membaca ya. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup.
Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. 자, di sini ada seorang Rasul Yesus namanya Thomas. Thomas, di dalam Yohanes Thomas, Rasul Yesus Thomasnya timbul sebagai peragu atau orang yang skeptis. Yaitu apa? Mencurigai. Tidak langsung percaya. 자, misalnya Yohanes pasal 20 ayat 25. Yohanes pasal 20 ayat 25. 자, membaca bersama-sama sedikit lagi. Yohanes pasal 20 ayat 25. 자, membaca Yohanes pasal 20 ayat 25. Maka 1, 2, 3. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. 자, Thomas sebagai peragu, sebagai orang yang skeptis, berbicara ayat 5. 자, Yohanes pasal 4 ayat 5. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kalau saya mendengar perkataan Thomas, langsung saya pukul Thomas sambil marah-marah. Ya, Thomas, berapa lama kamu sudah belajar? Berapa lama kamu sudah mendapat disiplin? Berapa banyak kali sudah melihat mujizat-mujizat, tanda-tanda yang sudah diadakan? Tapi masih belum tahu. Sudah menjelaskan rencana masa depan, tapi Thomasnya berbicara seperti anak TK. Nanti saudara-saudara menjadi gembala sidang, menjadi pendeta, menjadi guru pak yang tetap mengajar di sekolah. Mengajar untuk kasih tahu, mendisiplin untuk menyadari. Tapi pasti ada orang yang berbicara seperti apa? Thomas. Pasti timbul Thomas Makassar, Thomas Sudiang, Thomas Pembu, Thomas Pakasasan. 자, pada waktu itu bagaimana? Pukul, marah, sabar. Jadi menurut 2 Korintus, kasih adalah apa? Pertama, sabar. Kalau tidak sabar, marah, tidak sabar, mengambil tindakan yang keras, pasti terjadi masalah. Sabar. Sambil mengajar saudara-saudara, sambil mendisiplin saudara-saudara, saya juga mendapat disiplin bersama-sama. Tentang apa? Tentang cara sabar. Jadi saudara-saudara juga akan mendapat disiplin tentang bagian sabar. Biasanya setelah menjadi pemimpin rohani. Oke? 자, di dalam teks ini ada perkataan Thomas. Waktu yang akan datang atau sekarang pun kita bisa bertemu dengan seperti Thomas. Kita bisa mendengar perkataan seperti Thomas. Jangan marah, jangan kecewa, jangan putus asa. Sabar saja. Oke? Sabar saja. Oleh karena setelah Thomas mengalami dibaptis Roh Kudus, dia juga menurut
ceritanya dia pergi ke India. Kemudian di sana menginjili dan mati syahid. Jadi di India ada banyak gereja, namanya gereja Thomas. Oke? Sekarang kelihatannya kurang percaya. Sekarang berbicara seperti anak-anak TK. Seperti lihat kan, iman yang sederhana saja. Tapi setelah dibaptis dengan Roh Kudus, setelah mengalami pekerjaan Roh Kudus, setelah betul-betul dilahirkan kembali, setelah menjadi dewasa secara rohani, dia bisa menjadi hamba Tuhan yang baik. Maka pemimpin rohaninya senantiasa perlu apa? Sabar sambil menunggu waktu Tuhan Allah digenapi. Amin. Amin. Oke, hari ini sekian aja. Kemudian besok mulai lagi. Terima kasih.